Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, marilah bersama-sama dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan langkah kita untuk bisa menuju masjid. Enggak semua, mungkin semua orang Allah kasih rezeki berupa harta itu ya pasti dikasih gitu kan. Rezeki kesehatan banyak juga yang dikasih, tapi untuk rezeki iman jalan salat subuh ke masjid itu perlu sangat-sangat disyukuri. Ya, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanpa perjuangan beliau kita nggak bisa juga jalan ke masjid. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemarin langsung aja ya kita mulai. Sebelumnya marilah bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi hari ini juga kita seperti ya, yang baru ini yang baru. Oh, kekecilan gitu. Oke. Nggak kelihatan ya? Ada yang lama mungkin punya lama. Iya, 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 yang lama aja kali ya. Iya, iya. Oh, permanen ini ya. Sama juga tipis juga, Pak. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh, ini. Oh, yang ini. Oke. Ya, jadi pertama kemarin kita udah belajar dulu kemarin tentang ya gunnah ya. Gitu. Jadi kita insya Allah kedepannya belajar ini semua. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Untuk gunnah ini kemarin kita
bahasa apa ya? Bahasa mudahnya. Artinya menahan bacaan kan. Ditahan. Oke. Ditahan ini untuk huruf mim dan huruf nun. Gitu ya. Jadi kalau ditahan ketika bertemu huruf ini, baik itu dalam ya ketika dia bertasydid ya. Oke. Coba dibuka lagi surah Al-Jinnya kemarin ya. Surah Al-Jinnya. Jadi ini mesti ditahan ya, gitu ya. Mesti ditahan supaya bacaannya ya benar, bagus dan dia dia sebenarnya kalau ada orang bilang 2 harokat ya, sama kayak mat gitu. Tapi dia sebenarnya bisa dibaca lebih panjang lagi, misalnya 2,5 sampai 2,7 gitu. Dan biasa imam-imam besar juga bacanya lebih daripada 2, jadi nggak cuma wa annalladzi gitu kan, tapi wa annalladzi gitu. Jadi dia lebih panjang sedikit gitu ya. Nah, coba kita baca dulu surah yang paling mudah kemarin, surah An-Nas ya. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah gitu ya, jadi ditahan gitu. Dari buka surah Al-Jin ya, kita baca surah Al-Jin 1-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Ya. Jadi ada yang mau coba mungkin ayat 1. Ayat 1 ada yang mau coba? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul uhiya ilayya anna hustama'an nafar minnal jinni faqulu inna sami'na qur'anan ajaba. Bagus. Alhamdulillah. Jadi karena kita belajarnya gunnah, ya, jadi fokusnya di gunnah dulu aja. Yang lain itu masih bisa diimprove nanti di minggu selanjutnya nanti diimprove. Tapi kalau yang ini yang penting gunnah. Tadi Pak Barman gunnahnya udah benar, itu yang paling penting. Itu luar biasa. Nah, itu. Ada yang mau coba lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Iya, gunnahnya benar, udah. Yang penting itu dulu, bertahap, enggak harus yang langsung meroket gitu. Ya, bertahap, gunnahnya udah bagus. Ada lagi yang mau coba? Mungkin satu lagi. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin ya. Mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan a'jaba. Bagus. Ya, mau coba satu ayat lagi boleh? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Gitu. Ada yang mau, nggak apa-apa di ini aja. Di sini ada mikrofon satu lagi ya. Iya ada. Ada ya, aman. Kita nambahin ya. Iya, iya. Tadi sama. Ya, mulai dari ayat 1 aja. Mulai dari ayat 1 karena itu banyak gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Alhamdulillah ya. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. Masya Allah ya. Ada gunnah, yaitu gunnah ditahan gitu. Wa anna. Ada pertanyaan di gunnah ini? Udah ya, aman ya, masih muda. Enggak, memang semuanya mudah sih, bukan masih muda. Memang semuanya mudah. Oke, sekarang kita masuk ke idgham ya. Ya, idgham. Idgham ini oke kita mungkin belajarnya ya lihat pembahasan yang lain, ini bahasa yang paling mudah lah ini ya. Gunnah itu ditahan gitu ya. Gunnah itu ingat aja, gunnah ditahan. Nah, kalau idgham mudahnya
Ya. Oh, gitu ya. Nah, idgham ini artinya mentasydidkan huruf setelahnya. Bahasa gampang. Mentasydidkan huruf setelahnya. Contohnya, ya mungkin kalau di Al-Quran Indonesia ini dia udah langsung ditasydidkan ya. Gitu. Udah langsung ditasydidkan. Jadi misalnya kayak, nah misalnya ke ayat kedua, ayat ke berapa ya? Ayat ketiga misalnya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibata. Sahibatau, kalau misalnya kita lihat di Al-Quran Indonesia itu biasanya wawunya udah ada tasydidnya gitu. Tapi kalau di Al-Quran yang lain itu kebanyakan nggak ada. Gitu. Jadi kita yang harus tasydidkan sendiri. Ini kan kayak kita udah enak nih Al-Quran Indonesia. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatau wala walada. Udah ada tasydidnya kita tahu. Tahu wala. Tapi kalau di Al-Quran yang lain, nah itu nanti coba deh cek sendiri. Nggak ada tasydidnya. Jadi kita yang harus mentasydidkan itu sendiri, ya, karena dia nggak disediain. Gitu. Jadi mungkin ini untuk belajar juga kan sama orang Indonesia dikasih gitu. Nanti kalau misalnya pakai Al-Quran yang tertentu, nah kita harus paham ini, harus nyambung sendiri gitu. Nanti kalau udah lancar otaknya nyambung sendiri, oh kita harus tasydidkan huruf setelahnya gitu. Walaupun nggak ada tasydid, misalnya di waw tadi itu, ini ya, sahibatau. Oke. Nah ini kalau di Al-Quran yang lain, ini nggak ada ini tasydidnya waw ini. Jadi kita langsung harus sahibatau. Maaf ya ini kalau agak jelek ya tulisannya ya. Ya. Sahibatau wala walada. Enggak ada nih. Wawnya enggak ada tasydidnya. Iya, tapi ada tasydidnya kayak tawa. Gitu. Nah, kalau di Al-Quran Indonesia mah gampang. Ini kan kita bisa lihat gitu kan di Al-Quran ini ada tasydidnya. Gampang. Nah, gitu. Jadi ini ilmu nanti kalau misalnya dibaca ketemu yang nggak ada tasydidnya, jangan nggak dibaca tasydid. Harus dibaca mentasydidkan huruf setelah ini tadi. Tanwin atas bawah ini sama nun mati. Ya kan? Oh ada tanwin atas sih ketemu waw. Oh ini apa namanya? Kita huruf ya, aku lupa ini. Ya. Lupa nyebutin hurufnya. Nah. Ya. Sama oke. Nah, ini huruf jadi idgham mentasydidkan huruf setelahnya ya. Apabila yang sebelumnya itu ketemu tanwin ya atas bawah depan atau nun mati. Nah, huruf yang ditasydidkan itu ada ya ada dua ini. Yang pertama mungkin kita belajar tentang kebalik ya. Kebalik ini bila gunnah. Ini bi gunnah. Kebalik hurufnya. Nah. Jadi mentasydidkan. Nah, apa yang ditasydidkan itu apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf ini. Misalnya antara enam ini yaumin atau lama. Ya. Ini bisa ingat aja yaumim nun, yaumin. Sama ini lama ya. Biasa kita nunggu lama gitu. Oh yaumin lama banget gitu. Ya, enggak. Oh, tangan salah. Maaf. Lam sama ro. Sorry.
Aduh, aku jadi ini. Ya, makasih ya Pak. Ya. Nah, soalnya kan ini udah ada meme ya. Ya lupa. Nah ini yaumin sama lam sama roh gitu ya. Nah untuk idgham ini kan ada dua, bi gunnah sama bila gunnah. Kita ingat tadi pembahasan ini ya, yang gampangnya. Gunnah itu kan ditahan, ya kan? Huruf ba ini bi itu kalau dalam Al-Quran itu banyak artinya, ada puluhan. Salah satu artinya itu adalah dengan. Dengan, ini bahasa mudahnya aja ya. Dengan, salah satu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bi asma Allah kan, dengan asma, bi dengan ba, ya kan? Bismillah, ya kan? Bismillah dengan nama Allah. Artinya ba itu di huruf ba-nya bi itu Bismillah, itu artinya dengan kan. Nah, kalau misalnya ini gunnah itu ditahan, nah berarti idgham yang mentasydidkan huruf setelahnya dengan ditahan. Kalau ketemu huruf ini maka dengan ditahan. Kalau la itu kan tidak artinya, la tidak. Dengan tidak ditahan. Itu gampang ya bahasanya. Ya, bila gunnah dengan tidak ditahan. Kalau ini bi gunnah dengan ditahan. Ditahan itu maksudnya gimana? Ya kayak tadi, kayak gunnah ini lamanya gitu. Sahibatau wala walada. Gitu. Jadi nggak boleh sahibatau wala. Jadi langsung sahibatau wala walada. Ya. Pak, kita lihat yang bila gunnahnya ya. Nih, di ayat kelima itu ada bila gunnah. Wa anna dhananna Allah. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Huruf lam. Nun mati, ya kan? Wa anna dhananna huruf a, nun sama la setelahnya kan? Allah taqula. Ya. Tapi ini huruf la-nya nggak ditahan, kayak bukan wa anna dhananna jangan. Karena bila gunnah tidak ditahan, dia langsung Allah gitu. Ya kan? Wa anna dhananna Allah. Ya. Jadi kalau ini sebelum ditahannya itu sebelum huruf wa-nya ini muncul, jadi sahibatau wa. Nah, kita tahan dulu awwa, baru wa-nya muncul. Ya gitu ya. Kalau ini langsung, kalau dia jadinya huruf bila gunnah, dia langsung sahibatau wa. Tapi ini karena dia gunnah harus ditahan dulu, bi gunnah dengan ditahan. Sahibatau wala walada. Ya. Kalau yang tadi itu apa? Nazananna. Oh ya, bentar. Boleh tanya sedikit? Oh ya? Ditahannya itu berapa lama? Oh ya, ditahannya itu 2 sampai ya boleh lebih daripada maut. Jadi 2,5 gitu ya. Ditahan kalau misalnya sahibatau lebih panjang sedikit dari so-nya. Sahibatau wala walada. Lebih dari 2 hakat. 2 hakat tapi sedikit gitu lebihnya. Enggak boleh sampai panjang banget. Sahibatau wala walada gitu. Ya. Kan so-nya itu paling sahibatau wala walada gitu. Ya. Kayak apa? Kayak baca so tapi dikit panjang. Nah, itu. Tahu. Sahibatau ditahan dulu. Sebelum huruf wa-nya itu lepas, ya, ditahan dulu ya. Sahibatau wa la walada.
Itu yang bigunnah, dengan ditahan. Nah, terus ada juga sering wa may ya'mal mithqala. Wa may, itu kalau di Al-Qur'an lain juga ya-nya tuh enggak ada tasydid itu. Jadi waman kan, dan siapa waman, ya kan? Man aja. Man ana man biasa, tapi karena dia ada hukumnya jadi tadi itu setelahnya ditasydidkan. Walaupun tidak ada kalau ketemu di Al-Qur'an lain, tapi kalau ketemu di Al-Qur'an Indonesia gampang. Udah pasti ada. Nah, udah pasti ada. Gitu ya. Jadi kita coba dulu baca oke, ayat pertama pun udah ada dia. Jadi Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru. Nah itu, nun ru-nya ada tanwin depan bertemu dengan huruf yaumin. Ya kan? Yaumin kan? Huruf ma di situ. Nafarum minal jinni. Nah, tapi tadi kita benar udah bacanya nafarum ditahan karena dia termasuk huruf ini juga, ya kan? Gunnah juga, gitu. Jadi setiap mim dan nun yang bertasydid itu ditahan, pas ketemu idgham di gunnah, dia jadi tasydid juga karena dia bertasydid jadi ditahan. Ah, gitu. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Di ayat kedua ada lagi idgham bi gunnah juga dengan ditahan juga bi gunnah. Coba kita baca ya. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Nah itu manna itu bukan idgham karena ya dia nggak ada nun mati atau tanwin. Cuma dia tetap dibaca Pak, ditahan manna karena dia tadi masuk yang pelajaran pertama minggu lalu gunnah, ya kan? Mannabi. Nah setelahnya wala ada nunnya walannu. Nah itu masuk ya idgham ya, karena ada nun mati. Nah itu. Jadi pertama-tama mengenal idgham ini ya ini dari ini dulu. Huruf sebelumnya itu ada tanwin atas bawah depan atau ada nun mati ya kayak gini walannu, ada la, ada nun mati ya kan ketemu dengan huruf ya waw mim nun. Kan itu yaumin idgham bi gunnah dengan ditahan bi gunnah. Cara bacanya sama aja kayak gini kayak tadi kita. Panjangnya sama kayak gini. Dua lebih sedikit gitu. Terus bila gunnah lam sama ro ini kayak zonan, oh ini kurang contohnya zonan Lama ya. Ya, apa disambung kalau disambung biar malu. Biar malu. Ini ya contoh wazananna Allah bukan Allah, jangan dibaca, jangan ditahan, jangan Allah, langsung aja Allah karena bila tidak dengan tidak digunakan dengan tidak ditahan gitu ya, gampang ya, susah ya, atau satu dulu aja kali ya memang ya. Atau ini dulu deh, kita hapus dulu. Nah ini ya, jadi satu-satu dulu aja kalau enggak ya. Nah kita belajar tentang bila gunnah dulu. Ya dengan tidak, oh ya tadi terlalu banyak tulisan, papan tulis memang membingungkan tadi. Ya jadi pelajaran hari ini idgham artinya mentasydidkan huruf setelah tanwin ini nun, dan dia itu idgham ada dua. Ada yang dengan ketika bertemu ini tasydidnya itu ditahan,
Ada yang tidak ditahan bila gunnah, ada yang dengan ditahan. Nah hari ini bila dulu. Hurufnya itu ada huruf ram sama huruf ro ya. Ram sama ro, la ro. Oh, gitu. Contohnya zonanna Allah. Ini kalau di Al-Qur'an yang lain nggak ada ini, tasdidnya hilang ini. Nah gitu. Zonanna al tetap dibaca Allah. Gitu ya. Allah. Cepat dia langsung kayak Allah, kayak kita biasa baca Allah gitu. Nah, kalau digunah baru ditahan, tapi ini nantilah. Arti ini. Oh iya, artinya ya arti di Al-Qur'an ya, arti di Al-Qur'an. Cuma kalau ini cuma cara baca aja. Tapi kalau misalnya kita bahasa Arab langsung, ini enggak ada ini. Nggak ada. Di Al-Qur'an doang cara baca gini. Gitu. Ada tuh. Ada. Cuma kalau ini kan arti itu ya belajar bahasa Arab ya gitu ya. Kita belajar kosakata bahasa Arab. Ini dia cuma cara membaca Al-Qur'an saja. Nah, cara membaca Al-Qur'an. Bukan berarti kalau misalnya kita baca Allah sama Allah itu artinya beda, sama aja. Sama aja. Ya, tapi ini cara membaca Al-Qur'an itu biar lebih indah. Memang udah aturannya dari sana. Gitu. Tapi artinya sama aja. Gitu. Sama kayak apa namanya? Biasa orang baca doa itu nggak pakai ini. Contohnya Rabbana di Al-Surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka. Padahal kan itu ada ikhfa ya. Min ladunka rahmah. Nah, itu tapi kalau orang-orang kadang-kadang kalau karena misalnya di luar dari membaca Al-Qur'an dia Rabbana atina min ladunka. Artinya beda enggak? Sama aja. Ya, cuma itu cara membaca Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an kita lagi baca surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ada ikhfa kan? Tapi kalau di luar dari membaca Al-Qur'an doa biasa, Rabbana atina min ladunka. Nah, sama aja artinya, cuma ini cara membaca. Ya. Gitu. Nah. Ya. Jadi satu dulu ya hari ini, bila gunnah dulu. Sampai sini ada yang masih bingung gitu atau masih baik ragu gelap gitu? Apa? Ya? Di Al-Qur'an yang huruf ini. Iya banyak. Tapi ya gini-gini aja. Ya gini-gini aja. Gitu-gitu aja dia, kayak contoh yang lain ya. Misalnya ini baru satu ya. Kita coba cari contoh yang lain. Allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba minal insi. Oke, ini agak. Nah, ini contoh di ayat 7 ya lagi. Wa annahum dhannu kama dhanantum. Ada Allah lagi. Cara bacanya sama aja. Nun mati atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf la atau ro gitu ya. Di ayat 7 itu juga Allah. Allah. Allai. Nah, ini langsung ini, tapi nanti idgham bi gunnahnya kita belajar di minggu depan ya. Saya mau tanya sih. Iya. Kalau seperti tadi itu yang digunakan itu kalau kita tidak gunakan apa artinya berubah? Yang tadi enggak, tapi itu membaca Al-Qur'an ketentuannya seperti itu gitu. Jadi kita kalau baca Al-Qur'an kan kalau bagus ya malaikat yang datang ya dengarkan gitu supaya indah bacaannya gitu. Tapi apakah misalnya kita silap tiba-tiba ngantuk gitu ya, ngantuk terus kita nggak lupa nahannya gitu tanpa sadar, apakah artinya berubah? Enggak gitu. Yang merubah arti itu panjang pendek yang biasa itu. Nah, tapi kalau penekanan bacaan itu enggak. Nah, misalnya kalau salah ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita lagi sadar bacanya, wah langkah baiknya benar-benar mengikuti tuntunan gitu ya baca Al-Qur'an. Ya, supaya bisa kayak imam-imam di Saudi ya bacaannya benar terus gitu ya. Gitu, membiasakan juga. Gitu. Jadi itu
Mungkin ada yang mau foto silahkan gitu kan. Supaya ingat soalnya di-share ke grup gitu. Iya. Iya. Izin tanya boleh? Iya. Itu kan tadi kalau ini kan bagian dari apa hukum ya, hukum Iya. apa namanya? Tajwid. Hukum tajwid, Iya. nun gitu ya, nun Iya. tanwin. Itu kan berarti masuk ke dalam kesalahan coffee ya, jadi kesalahannya kecil. Apakah itu juga memang dibilang kan nggak, tadi Bu Lasmi tanya apakah tidak merubah arti, yang merubah arti itu yang harakah panjang sama mahrojul huruf. Tapi kalau yang ini berdampak kemana? Kesalahan kecil tapi itu konsekuensinya kemana? Makasih. Oh iya. Jadi, nah itu mohon maaf saya nggak bisa jawab. Ya, maaf, nanti saya coba cari lagi. Karena artinya sama, jadi ya cuma ya artinya sama. Cuma itu memang cara membaca. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita di Al-Quran kayak tadi, Rabbana atina min ladunka, ya bisa aja sama aja artinya, ya gitu kan. Cuma kayak ada yang kurang, mungkin kalau imam besar misalnya Saudi dengar kita, oh diperbaikinya mungkin gitu kan. Oh cara, kamu udah bener kok artinya gitu, cuma dikit aja harus dipoles gitu. Asik. Iya. Oke, udah itu aja. Berarti idgham dulu ya hari ini. Idghamnya satu dulu, bila gunnah. Bi tadi dengan ya, ingat aja bismillah ya. Bi huruf ba-nya artinya dengan, la itu kayak biasa la, jangan. Tidak, dengan, tidak digunnah. Dengan, jangan digunnah. Dengan gunnah itu tadi kembali lagi artinya ditahan. Dengan tidak ditahan. Jadi langsung. Dhananna Allah. Allah. Gitu. Oh iya, boleh ya. Coba dibaca lagi ayat, kita baca ayat 1 sampai 6 ya di surah Al-Jin. Wa'id isnin salata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa anna على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه minal jinni fazaduhum rahaqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari minggu lalu sampai minggu ini, minggu lalu kita belajar satu, minggu ini satu. Minggu lalu kita belajar gunnah. Gunnah artinya ditahan. Bahasa sederhananya. Ditahan. Gunnah. Yang ditahan apa? Ketika bertemu huruf mim dan nun bertasydid. Wa anna qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, jadi baca surah An-Nas
Jangan cepet-cepet gitu. Qul a'udzu birabbin nas bisa. Cuma kalau lebih bagus lagi ditahan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ditahan semua. Gitu ya. Terus minggu ini tasydidkan huruf setelah tanwin ya, atas bawah depan atau nun mati ya. Ya. Meskipun huruf setelahnya itu nggak ada tasydidnya. Kayak nggak ada gini hilang. Tapi karena ketemu jadi ditasydidkan. Nah, idgham itu yang pertama ada dua, bi gunnah sama bila gunnah. Hari ini kita belajar bila gunnah dulu. Bila gunnah bi dengan kayak bismillah dengan nama Allah. Bila tidak gunnah kembali lagi artinya kayak minggu lalu ditahan dengan tidak ditahan. Artinya bukan zonanna jangan kayak gitu, salah. Yang benarnya zonanna Allah. Zonanna ini kan tadi gunnah ya. Nah ini gunnah ya kan, benar kan? Terus ini baru nah ini idghamnya. Ya. Nah, itu. Kalau di Al-Quran Indonesia udah ada ini, gampang. Nanti kalau ketemu Quran yang beda, nah harus ingat. Gitu. Besok kita belajar tentang bigunnah. Gitu ya. Ini hari ini nggak usah pikirin tentang berapa harokat karena kita masih bila gunnah. Jadi langsung dia, nggak pakai ditahan-tahan. Minggu depan kita belajar bigunnah. Nah, nanti setelahnya baru yang lain-lain. Gitu. Berarti tajwid udah ya hari ini ya. Kita masuk ke huruf ya. Kemarin kita tajwid selesai. Ya. Sekarang kita masuk ke makhorijul huruf. Pelajaran kedua. Kemarin kita belajar dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lupa kalau huruf ro itu kan kita belajar huruf ro ya. Huruf ro itu ada yang dibacanya tebal, ada yang tipis. Jadi dibaca tebal itu kayak biasa ro gitu. Tapi kalau tipis itu kayak ir tipis gitu. Ya. Tapi kalau di Al-Fatihah itu semuanya tebal. Bismillah, jadi jangan takut. Langsung aja terabas. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ro. Tebal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gampangnya huruf ro itu ada dua ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Akbar. Nah, kan huruf ya. Ya. Akbar. Nah, ro itu tebal apabila dia di atas gitu ya. Maaf ini tulisannya jelek. Ro-nya di atas gitu ya. Kalau misalnya tasydid gimana gitu? Atau di atas atau huruf setelahnya tuh ya tadi itu akbar ya misalnya ya. Huruf setelahnya itu sebelumnya itu dia tanwin atas atau depan. Bukan tanwin. Ya. Huruf ro-nya mati. Tapi ini dia huruf sebelumnya itu akbar misalnya kan ba, huruf ba kan ini ya. Bar gitu ya. Ro-nya tebal bar. Gitu. Allahu akbar. Gitu. Kalau tipis itu dia dua. Ri sama kalau huruf sebelumnya juga ri. Gitu. Kalau bismillah gimana, tebal enggak? Bismillah. Ya, Rahmanirrahim. Loh kan sebelum huruf ro-nya itu bismillah ada hi-nya. Hi-nya kan di bawah gitu. Bingung kan? Tebal atau tipis gitu jadinya. Nah, tapi kan ro-nya itu karena dia itu dibaca ro-nya. Hirro. Ro-nya ada tanwin sendiri. Dia enggak mati, bukan ir, enggak dia ada dibaca gitu ya ro-nya, enggak mati. Jadi dia tebal karena dia ikut
yang tadi nih huruf ro yang di atas, dia sendiri pribadi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro-nya dibaca. Dia pribadi, aku punya garis nih di atas gitu. Jadi gue dibaca ini ya gitu. Dibaca tebal ya gitu. Nah, walaupun sebelumnya tadi hi ya. Bismillahi, sorry bukan hi. Hi. Tapi karena dia punya dia sendiri, jadi dibaca tebal. Jadi untuk bismillah itu dibaca tebal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tipis Rabbil fir. Jadi dia kayak fir, bukan fiur. Rabbil fir bukan firli, fiur bukan yang firli, tapi firli. Ighfirli gitu, fir. Nah, tapi kalau ro tadi baur, ir. Nah, kan beda ir sama baur. Ir, baur. Irji'i tipis aja dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru ma-nya mar besar. Iya. Jadi gampangnya dua ini aja. Ro itu tebal apabila dia berdiri sendiri, tapi dia punya tanwin atas itu atau tanwin ini. Kul ya ayyuhal kafirun. Ro-nya tebal, run gitu ya. Karena dia berdiri sendiri dan punya dua ini. Kalau dia itu tebal juga apabila dia mati, ketemunya ini juga. Jadi gampangnya ini ya. Dia sendiri berdiri dengan dua ini. Dengan dua ini. Atau huruf sebelumnya ini juga. Dia mati atau huruf sebelumnya ini. Kalau tipis, dia di bawah garisnya. Atau huruf sebelumnya ketika dia mati, dia di bawah. Rabbighfirli. Bir. Rabbighfir. Nah. Firli. Rabbighfirli. Oke. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang lain gampang bismillah itu ya. Ba bisa lah ya. Ta gampang sah. Bismillah. Mi, apalagi mim gampang tiap hari. Ya, ya. Millah ya gampang. Allah bismillahi. Nah, ini ro ketemu ro nih satu yang kita pelajari. Rahim gitu ya. Nah, satu lagi kemarin kita belajar ha ya. Ha itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau ha yang tebal itu bukan berarti harus ho gitu enggak. Tapi ha biasa kita baca kayak huruf ha biasa aja. Halo gitu, halo. Ya, wasyamsi wa duhaha. Kan enggak sampai wasyamsi wa duhaha. Biasa aja kayak halo gitu. Nah, kalau yang satu lagi tuh tipis dia. Beda sama halo. Kalau halo kan halo bukan halo. Halo. Kayak kita bilang halo. Yang tebal ini yang huruf H yang Nah, ini sama huruf H. Nah, ini H-nya tipis, ini biasa aja gitu ya. B aja gitu. B aja. Kalau yang ini baru ada cara baca sendiri dia, tipis. Nah, jadi ya, bismillahi kan bukan bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya gitu. Udah ya, gampang. Untuk Al-Fatihah bismillah. Bismillahnya udah. Coba ya kita baca bismillah aja ya. Wahid Itsin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah takut. Ya. Ada yang mau coba bismillahnya? Sama ha-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau coba? Bismillah. Ya. Nah, tuh ya. Sekali lagi Pak.
Ya. Ini sih. Ro itu yang sebenarnya kita nggak perlu buka, nggak perlu menggerakkan nggak perlu menggerakkan mulut, bukan ro gitu. Karena bukan ro tapi ro, biasa aja gitu. Ro biasa aja, jadi kayak bukan ro, bukan bismillahirrahmanirrahim, nggak, mulutnya nggak usah hirro, nggak usah, jadi ro biasa aja, bukan ro tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ro, ru. Nah, kalau ru baru, karena setiap yang depan itu pasti manyun. Ru, huruf apapun. U, bu, tu, pasti ini. Tapi kalau ini ro-nya biasa, ro. Kalau misalnya ri baru, ri senyum, ri. Gitu. Ri. Ya. Boleh aja gitu, itu kan nada ya, nada mah bebas, nada nanti kita belajar nada itu paling gampang. Kalau misalnya ini merasa gampang, nada itu lebih gampang lagi. Naik turun boleh. Ya, misal Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa. Oh enggak, itu mah gampang. Ya, gampang nanti ya ke depannya itu. Iya, enggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Ya, nada enggak, aturannya itu kayak bisa dibilang enggak ada. Kita cuma ngikut aja, kita dengar, kita baca. Makanya yang ada aturan ini. Nah, cuma sebelum nada kalau ininya gunnahnya enggak dibaca, susah. Misalnya kita baca An-Nas gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, tapi kalau misalnya kita ada gunnahnya, lebih enak lagu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu. Nah, yang penting ini dulu. Apalagi kalau nanti ya, ini di luar dari pelajaran kita. Apabila misalnya bigunnah lebih gampang ya. Wa may gitu kan tadi, misalnya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Apa ya, wa may, ya itu kan lagu ya. Kalau misalnya kita udah benar bacaannya enak gitu. Iya. Yang seharusnya biasa kita nggak ditahan, kita cuma wa may ya'mal. Tapi kalau misalnya kita udah tahu hukumnya, wa may, nah bisa ada lagunya sedikit. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang benarnya mana? Yang ditahan panjang atau yang tahan sedikit? Ya. Wa may. Ya, itu pelajaran minggu depan, tapi sedikit aja ini. Ya-nya gitu kan, sebelum ya-nya dikeluarkan. Kalau bukan wa may ya, tapi ditahan dulu. Wa may ya, nah, kayak kita tadi gunnah gitu. Qul a'udzu birabbin, nah, baru nanya keluar. Binna, tadi gitu juga. Wa may ya. Nah, tapi itu minggu depan lah. Kalau gitu lebih dari 2 kalau gitu. Nah, ya boleh 2 atau misalnya 2,5. Ya, tapi jangan terlalu panjang gitu. Tapi nanti kayak kita baca biasa aja ya gitu. Nanti akan ikut sendiri dia gitu. Wa may ya gitu. Kayak baca panjang biasa gitu. Wa may ya, mungkin bisa diketuk 2 kali.
may ya'mal mithqala gitu. Wa may 2 kali. Ini yang apa namanya yang di atas yang ayat berapa ini ayat 2 Ya. walan nusyrik itu lannya itu ditahan sama juga walan. Oh ya, yang walan nusyrika ya. Coba lihat ya. Ayat 2. Iya betul. Nah walan nu sebelum nu-nya itu keluar ditahan dulu. Walan nu. Jadi bukan langsung walan nu tapi walan nu. Nah diketuk dulu walan nu. Nah, gitu. Iya. Itu yang sesudahnya itu ayat 3 Ya. wa annahu. Nah. Wa an-nya itu juga Ahnya ditahan juga. sama seperti walan tadi. Ya 2 kali. Wa annahu. Itu satu lagi yang di baris di ayat ketiga juga hibatau wala hibatau. Batau wala walada. Jadi kalau bisa misalnya di luar, misalnya kalau misalnya kita biasa baca sebelumnya hibatawa, jangan hibatawa tapi hibatawa. Gitu. Ditahan. Sebelum wa-nya muncul ditahan. Itu di bawahnya itu lagi ayat kelima kan ada itu permula al-lan itu kan lamnya pasti itu al-lan itu ditahan juga. Nah enggak, la-nya enggak ditahan karena dia termasuk idgham bila gunnah ya. La dia tidak ditahan. Jadi idgham itu kan ya betul tadi cuma huruf yang setelah nun matinya itu apakah dia ditahan itu tergantung. Kalau dia huruf setelah nun matinya itu yang bertasydid itu adalah huruf la sama huruf ro itu enggak ditahan. Tapi selebihnya yang yaumin, yawaw, mim nun itu ditahan. Nah kalau kayak tadi misalnya ayat tadi sebelumnya ayat ketiga ya. Nah ayat ketiga kan ya? Enggak, yang kelima ini yang saya. Ya ayat kelima. Itu ditahan enggak? Enggak ditahan. Enggak ya jadi langsung Allah. Ya ini zonanna Allah gitu. Karena dia bila gunnah hurufnya lam sama huruf ro. Kalau yaumin oke. Gitu. Allah. Lannya yang ditahan ya. Ini ayat ke-5 ini yang han itu lannya bukan alnya. Al itu lan itu permulaan ayat 5. Wa anna zonanna Allah. Anna itu sudah ditahan. Tapi yang sesudah nanya anna zananna ya. Itu allan atau ditahan sedikit atau langsung itu ya. Allah langsung Allah. Allan lannya itu yang ditahan. Iya betul, yang lan itu baru dari ikfa gitu ya, ditahan ya gitu. Allah, nah, Allah kan beda ya. Allah, nah, langsung masuk Allah, baru langnya di ini Allah. Ya, ya udah ya berarti di sini kita udah belajar 2
Insya Allah ini juga kita pelajari tajwidnya 2. Untuk Bismillahirrahmanirrahim yang hurufnya kita belajar huruf ro. Insight-nya dari huruf ro ini adalah ro itu tidak harus menggerakkan, kalau ro-nya biasa, ro atas ya, itu nggak perlu sampai ro, tapi ro biasa aja. Ro gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahman gitu. Coba mungkin lihat bibir ya. Ar-Rahman, kan enggak Ar-Rahman ya. Tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ar-Ra, Ar-Ra, Ar-Ra. Ar-Ra. Bukan Ar-Ra, bukan Ar-Rahman, benar juga, tapi lebih bagus lagi, yang lebih tepatnya Ar-Rahman. Ro, ro. Ar-Rahman. Nah, biasa aja gitu, nggak usah digerakkan Ar-Ra gitu. Ar-Rahman. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Nah, itu salah satu insight-nya. Kalau yang lain, kalau ru, kafirun, harus karena gitu kan. Kalau ri juga digerakkan, ri itu senyum ya. Semua huruf yang di bawahnya itu, yang tanwin bawah gini, ini tanwin lagi, huruf yang barisnya bawah dia senyum semua. B, C, G, ri. Nah, gitu. Kalau yang u, tapi kalau yang barisnya di atas, nah ini beda-beda. Gitu. Kalau ro dia nggak usah, biasanya ro. Gitu. Oke, udah gini aja ya berarti hari ini. Kebanyakan nggak ya materinya? Enggak lah ya. Banyak, pas ya. Satu. Nanti minggu depan kita belajar lagi yang lain. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim selesai, besok Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya sampai Al-Fatihahnya dipoles. Ya. Ya, gini aja berarti. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kita udah belajar. Dicoba diulang-ulang kayak tadi, mulai dari surah Al-Jin itu kan dibaca ayat 1 sampai 6. Nah, mungkin sambil dilingkarin, oh ini apa? Ini apa? Nah, gitu. Oh ini yang kemarin gunnah. Mulai dari gunnah aja dulu. Yang salah-salah, yang lain salah-salah nggak apa-apa. Yang penting gunnahnya benar dulu. Terus minggu ini idgham bila gunnahnya sadar. Minggu depan ini lagi yang benar, sampai satu-satu benar. Nanti tinggal dilakukan. Gitu ya. Ya. Baiklah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Pelajaran hari ini kita sudah belajar tajwid ya, gunnah, ditahan, dan idgham ya. Idgham itu mentajwidkan huruf sebelah. Jadi ini pelajaran yang minggu depan kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan. Kemudian tadi catatan saya juga roh, ada yang tipis dan ada yang tebal. Alhamdulillah pagi ini kita sudah maju lagi ya. Sesuatu yang setiap hari kita baca tapi ternyata ilmunya luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menginisiatif untuk kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan lebih benar ya, terutama untuk memahami tajwidnya. Selanjutnya seperti sudah disampaikan tadi, kita akan ada kajian kedua, kajian tafsir surah Al-Jin oleh Pak Ustadz Istiari Widodo. Udah Pak Ustadz, kami persilakan.